Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurfadla Ramadanti, saya dari NIM 195221006. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama ada syarat memiliki pengendalian pada entitas lain. Yang pertama ada kekuasaan atas investasi. Yang kedua yaitu eksposur atau hak atas timbal hasil yang berkaitan dengan invest. Yang ketiga yaitu ada kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas invest. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor apa saja sih yang dapat menentukan suatu entitas memiliki pengendalian atas entitas lain. Yang pertama yaitu ada faktor tujuan dan desain investe. Yang kedua ada aktivitas relevan bagi invested yang mempengaruhi timbal hasil invest. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan invest. Yang keempat, ada ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas timbal hasil variabel. Yang kelima, yaitu ada kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas invest untuk mempengaruhi jumlah timbal hasil invest. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepentingan non pengendali itu? Menurut PSAK 65 tahun 2014, kepentingan non pengendali merupakan sebagian ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Nah, dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali masuk pada bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan atau komprehensif lain setelah akuisisi. Contohnya, seperti yang kita lihat pada ilustrasi PT Nusantara dan PT Andalas dengan modifikasi informasi, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Nah, pada saat dilakukan akuisisi diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 juta. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Ini ada jurnal konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Yang pertama yaitu ada transaksi akuisisi PT Nusantara pada PT Andalas. Di sini diketahui bahwa nilai akuisisi dan nilai wajar KNP yaitu 900 juta. Dimana ketika kita ingin mencari nilai tercatat aset bersih dari PT Andalas yaitu dengan cara saham biasa ditambah dengan saldo laba. Jadilah total nilai tercatat aset bersih PT Andalas yaitu 1.200.000.000 juta. Nah, sementara itu ada yang namanya itu persentase kepemilikan. Nah, berapa sih tadi persentase kepemilikannya? Persentase kepemilikan di soal itu terdapat yaitu 75%. Nah, 75% dari 1.200.000.000 juta itu hasilnya 900 juta. Nah, itu termasuk dengan nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi. Oleh sebab itu, maka hasil dari selisih diferensial yaitu 0. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mencatat pembelian saham PT Andalas. Apa sih jurnal atau akun yang akan dicatat pada saat kita membeli saham di PT Andalas? Yaitu yang pertama investasi pada PT Andalas pada kas, di mana investasi pada PT Andalas di debit yaitu 900 juta, sedangkan kas di kredit yaitu 900 juta. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bye-bye. Lihat Saad dan Herlambang NIM 195221007. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi yang terdapat pada gambar 3.6. Pada PT Nusantara, total asetnya diperoleh 7 miliar, sedangkan PT Andalas, total asetnya diperoleh 2 miliar.
Kemudian untuk total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara diperoleh 7 miliar, sedangkan pada PT Andalas total liabilitas dan ekuitas diperoleh 2 miliar. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi akuisisi atas kepemilikan penuh. Kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi untuk kepemilikan sebagian yang terdapat pada gambar 3.10. Pada neraca saldo, PT Nusantara total asetnya diperoleh 7 miliar dan PT Andalas total asetnya 2 miliar. Kemudian untuk konsolidasi diperoleh total aset 8 miliar 100 juta. Kemudian untuk total liabilitas dan ekuitas, PT Nusantara memperoleh 7 juta dan PT Andalas memperoleh 2 miliar. Lalu untuk jurnal eliminasi, debit 9 miliar dan kredit 1 miliar 200 juta. Dan saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, investasi pada PT Andalas 900 juta, kepentingan non pengendali 300 juta. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Afiah dari NIM 195221032. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Terdapat pada tabel 3.11 neraca saldo per 31 Desember 2015 untuk mengakuisisi kepemilikan sebagian. Selama tahun 2015, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas per 31 Desember 2015. Jurnal kas berada di debit, sedangkan investasi pada PT Andalas berada di kredit yang berjumlah Rp37.500.000. Perhitungan tersebut didapat dari Rp50 juta dikali 75%. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar Rp200 juta yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan. Jurnal untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas per 31 Desember 2015. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas berada di debit, sedangkan bagian laba atas PT Andalas berada di kredit yang berjumlah Rp150 juta. Perhitungan tersebut didapat dari Rp200 juta dikali 75%. Sementara sebagai entitas induk, pihak non-afiliasi tersebut disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Terdapat pada tabel 3.12 yaitu perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Sekian penjelasan dari saya. Saya Erin Mahardika Putri, NIM 195221034, akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Raudatul Akuisisi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Setelah membuat perhitungan jurnal eliminasi, kita perlu membuat pencatatan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi dibuat untuk menghindari perhitungan ganda, karena pada saat pengkonsolidasian pendapatan dan beban milik entitas anak akan digabungkan dengan entitas induk. Yang pertama yang dieliminasi adalah pengakuan penghasilan. Jurnalnya,
bagian laba atas PT Andalas pada dividen yang diumumkan dan investasi pada PT Andalas. Bagian labanya 150 juta berasal dari perhitungan jurnal eliminasi investasi pada bagian laba bersih. Dividen yang diumumkan 37.500.000 berasal dari dividen untuk investasi, dan investasi pada PT Andalas merupakan selisih antara bagian laba atas PT Andalas dan dividen yang diumumkan. Yang kedua, mengeliminasi pengakuan penghasilan oleh kepentingan non-pengendali. Jurnalnya, bagian laba atas kepentingan non-pengendali pada dividen untuk kepentingan non-pengendali dan kepentingan non-pengendali. Bagian laba atas kepentingan non-pengendali nominalnya 50 juta. Berasal dari saldo laba bagian dividen. Dividen untuk kepentingan pengendali 12.500.000 berasal dari 25% dikali 50 juta karena kepemilikan untuk kepentingan pengendali 25% dan kepentingan non-pengendali bagian ekuitas 30.500.000 berasal dari 75% dikali 50 juta. Dan yang terakhir, mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya, saham biasa PT Andalas dan saldo laba pada investasi pada PT Andalas dan kepentingan non-pengendali. Saldo laba PT Andalas 800 juta berasal dari modal saham saldo 1 Januari 2015 dan saldo laba 400 juta berasal dari saldo laba 1 Januari 2015. Untuk investasi pada PT Andalas 900 juta berasal dari investasi 1 Januari 2015 dan kepentingan pengendali 300 juta merupakan selisih antara saham biasa ditambah saldo laba dan investasi pada PT Andalas. Selanjutnya, jurnal eliminasi dimasukkan ke dalam kertas. Memasukkan jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja konsolidasian. Dapat dilihat bahwa kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan penuh dan kepemilikan sebagian tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah munculnya akun non-pengendali pada bagian laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan saldo sebesar porsi kepentingan non-pengendali atas komponen setiap laporan. Dan terakhir ada laporan posisi keuangan untuk PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 dengan kepemilikan sebagian 75%. Dapat diketahui bahwa nilai kas hingga akumulasinya 8.787.500.000 rupiah, dan pada sisi liabilitas dan ekuitas hasilnya sama 8.780.500.000 rupiah.